Sedap ah. Kalau kau susun ini 30 hari ke depan, asal buka puasa ada tempat kita buka puasa perih, enak bro. Enak berarti. Waktu tadi kenapa tadi? Toge. Toge penyambungan. Toge penyambungan. Makan itu. Asli itu. Mana pernah masuk kemari KW ya? Iyalah, sedap. Aku berapa kali temu tadi itu? 3. Kau nggak tahu kau ini kelas pendopo nih. Oh? Wah pendopo ini, kau tahu lah kau pendopo nih. Banyak angin. Banyak juga yang masuk angin karena ini nggak berdinding. Jadi udah bisa lah aku kenalkan siapa yang di tengah kita ini ya kan? Kok ini orang Medan tahu Udah lah. paham ya kan? Tahu. Ini yang hat-trick tuh kan, yang buat Medan hat-trick. Iyalah, Hat-trick. Bukan pemain PSM yang hat-tricknya tak gol. Ini Pemimpin Medan hat-trick. Gawat kau bayang. pemain satu ini. Wah, termasuk. Nggak ada cerita, walaupun dikasih toge penyambungan, kok gas. Biar kau tahu, Kita nggak gasin, ya? peduli, Ya. nggak kayak kau. Hah? Apa kabar Bang? Baik, Baik. baik. Berapa Alhamdulillah. cucu sekarang Bang? 12. 12 cucu. Kayak masih merokok juga kayaknya nih. Iya, masih Merokok? merokok. Nah, pas Pak. Pakai rokok dulu Bang. Ada. Kau apa-apa udah minta rokok. Rokok. Nah, Tadi makan toge tak merokok tadi, belum sempat tadi merokok. Jauh. Pakai belum merokok. Ayo Mak dipasangkan Mak. Aduh, tolak kau. Sukan kaya. Ya gini kan lancar bercakap, kalau udah merokok aman. Ini sekarang di tengah nih, anak Medan apa anak Siantar? Atau anak Tapsel. Yang mana ya Bang? yang betul? Gak jelas, bingung awak. ayah kebetulan ya. Ah, Ya pernah di Siantar. Pernah di Kerja. Di Tapsel juga pernah. Ah. Ya pengabdian terakhir di Medan gitu loh. jadi kalau aslinya orang mana Bang? Orang Tapsel lah. Tapsel. Macam Mana? betul aja. Askar rasa yang didatanginya. Tapsel, Siantar, Medan. Sangkutnya di mana? Medan. Enggak payah. Wak. Gua mau tanya-tanya. Tanya Ya, lah. kawan-kawan orang-orang Medan semua nih sebenarnya jujurnya banyak pemimpin tuh masyarakat Medan tuh suka sama pemimpinnya tapi gol ngerti kok? Iya. Yang itu ya. Jadi macam abang lah dulu golnya tangkap tapi Medan nih tetap ceritanya beda bukan Langsung lain ya. emang cocok itu gol bisa kayak gitu coba lah. Udah jelas gol tapi dia bilang kalau Raul man dulu Medan sap kata aku bingung. Aku merasakan tuh aku di rumahku banjir pas ada Bang nih paret-paret aman. Ini bukan jilat ini ya. Ini betul enggak, nih. ini kan kita betul. cerita Ini jadi cerita bingung kita gini. nih. Kenapa orang Medan udah tahu pemimpinnya gol tapi cintanya nggak hilang? Gawat. Cuma dong bikin itu. Ngambil di mana bang ilmunya? Saya kira Pesantren purba dulu Bang. bukan soal itu. Kita ini kan pamong. Artinya selama ada kesempatan untuk mengabdi ke masyarakat kita laksanakan dengan baik. Amanah itu kita lakukan dengan baik. Kita bangun hubungan dengan masyarakat. Jembatan hati dengan masyarakat. Kita mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, kan itu kuncinya. Kalau soal masalah hat-trick yang disinggung tadi, ya hat-trick lah, 3-0 kan gitu. Betul. Tapi kan Anda tahu saya nggak ada masalah di Medan. Iya pula. Bukan masalah di Medan pokoknya. Cuman pas menjabat di Medan. Pas menjabat di Medan. Tapi itu pun semua kita tahunya itu proses itu semua. Tapi sudah lalu merupakan iktibar bagi kita. Ya kita harus lebih betul-betul waspada. Tidak harus bagus, tapi juga harus baik. Saya coba di Medan juga, saya berbagai hal, timpakan lagi masalah. Tapi kalau Allah menunjukkan kekuasaannya, kita bebas kok. Betul. Ada aja pertolongan. Ada pertolongan. Aku kira tepuruk habis aku kira ya kan. Nggak berani kalau model lawak, nggak berani lagi lah keluar. Sempat dibilang autopilot setelah abang sekolah kan? Makanya.
Jadi bingung. Memang di satu sisi sok kita memang jujur aja. Di mana lawak nanya pemimpin yang berani masuk ke kandang jurnalis? Pagi-pagi udah masuk, rap, apa nggak bingung lo? Mengganggu. Pagi dari catur. Pagi lagi udah diserang yang jurnalis. Biasa jurnalis tuh menyerang pemimpin. Dan nyerang terkutip nih ya. Nah. Saya kira gini, hubungan dengan pers itu, sejak dulu saya tidak hanya di Medan, saya selalu membangun hubungan bagus, hubungan baik. Sebab pers itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa mengkritisi, mengingatkan kita, memberi masukan untuk kita bisa berbuat yang lebih baik. Itu jelas. Harus ada. Nggak boleh diabaikan itu. Pers itu nggak boleh diabaikan. Biasa kan Adinda tahu. Kadang-kadang saya satu mobil dengan wartawan itu Ya, saya bawa. betul. Besoknya dibantai aja di koran kan, dimainkannya di koran. Nggak ada masalah itu, sepanjang itu kritik untuk membangun. Asal jangan pribadi saya yang dimainkan kan begitu. Kalau itu mainlah preman tuh, kalau pribadi yang dimainkan dia kan begitu kan. Sentermen ya. Sentermen lah ke situ kan. Itu dia. Betul. Jadi saya kira semua ini apa yang tadi Adinda singgung di awal, masalah apa namanya hat trick itu. Saya pikir saya itu terakhir. Tapi rupanya yang menggantikan saya juga harus hat trick juga dia. Kenapa saya begitu saya keluar dari pesantren, saya terus membangun hubungan baik dengan masyarakat, dengan berbagai kegiatan? Karena saya rasa saya masih ingin berbuat yang baik, kan itu. Nah, kalau soal masalah penilaian masyarakat, tentu pro kontra. Tetapi saya nyatakan bahwa saya itu berbicara baik di berbagai tempat, dialog dan sebagainya. Selalu saya katakan, semuanya saya serahkan kepada Allah. Itu selama saya di pesantren, saya lebih tawadu lah, ya, untuk bisa saya berbuat yang lebih baik. Nah, tentu ini semua membuat kita lebih hati-hati dalam bertindak, kan begitu. Saya kira itu. Tapi terkait pesantren yang abang bilang itulah ya, kita katakan di sana kita di sekolah lah kalau bahasa anak Medannya mana waktu sekolah katanya, ya kan. Tapi memang banyak yang kulihat keluar dari sekolah nih, yang terakhir ku tengok tuh si Angelina Sonda. Oh gitu. Wah, langsung dia merinding. Padahal dia dapat berapa dia? 15 juz. Iya kan? Iya. Jadi memang di sana bang, apa yang abang rasakan sehingga aku feeling aku gini bang, ada apa di sekolah abang ini? Atau abang kepingin balikkan lagi? Mau habis-habisan atau abang ada niat aku habis-habisan, aku keluar nih mau habis-habisan aku untuk masyarakat, untuk lingkungan aku segala macam. Ada gitu, itu. Saya hanya membuktikan kepada masyarakat bahwa Rahutman yang dulu itu masih Rahutman yang sekarang. Artinya apa? Kita tetap mau menjalin silaturahmi dengan masyarakat dengan baik. Saya di sana biasa aja. Kalau dia sekian juz, saya kan selaku ketua badan kenajiran masjid di sana. Iya. Dan sekarang ini masjid di sana itu sudah bisa menampung 1.500 orang. Tentunya itulah membuat kita menjadi debat dengan Allah, berdoa kita. Semua ini kan Allah yang menentukan. Kita nggak ada upaya. Tetapi kalau Allah menunjukkan kekuasaannya, tanggal 29 Mei jam 4 saya diumumkan di Mahkamah Agung. PK saya, bebas saya. Saya pulang. Saya tidak ada kewajiban kemana-mana. Tidaklah saya terpuruk, harus takut dengan orang, enggak lah. Apa? Biasa aja. Tapi yang terakhir itu berjuang terus abang tuh ya untuk mengambilkan kebenaran. Ya tentu, saya harus lakukan. Tapi memang payah. Apa jadi payahnya? Kutangkaplah dari cerita abang tadi kan. Memang dimanapun abang diletak, kalau orang Medan bilang jadi ketua. Iya. Sekolah pun jadi ketua kelas. Di mana tempat ketua ya kan? Jadi ketua juga. Sampai abang cerita tadi membesarkan lah istilah yang membangun masjid di sana segala macam. Jadi memang gini, itu udah bawaan badan. Iya bang ya. Hidup ini kan ada dua. Ah. Pejabat itu belum tentu pemimpin. Kalau pemimpin tidak pernah ada jabatan, tapi tetap menjadi panutan dan pemimpin masyarakat. Itu yang perlu. Dibuang kemanapun. Buang kemana kita coba yang buat yang terbaik. Kenapa susah? Bayangkan aja 4.700 orang di situ. Tiap jumpa Pak Wali, semua baik.
anak-anak hilang kita urus, segala macam. Kita buat baik aja sana. Kegiatan keagamaan terus kita bangun di sana. Baik menjelang lebaran, baik menjelang puasa, baik hari haji. Terus, tidak ada bedanya. Guru-guru top di Medan ini kita undang ceramah di sana. Siapa yang kita undang ke sana? Oh, waktu saya sana. Semua tahu itu. Pikir jadi geng di dalam ya kan, khusuk-khusuk apa semua. Rupanya lain. Beda kelas kau ada aja. Yang kau anggapnya ini beda kelas lah. Cemananya Bang, jadi setelah sekolah tuh lagi keluar, apa kegiatan sekarang? Kau semua kau tanya. Iya, Bang. Kegiatanku itulah kau. Mana lah, abang nggak awak? Pengen juga tahu. Jadi kegiatan kan kalian lihat aku pulang di Pendopo ini kan ada pengajian Hadijah 2 kali seminggu. Itu ibu, ya ibu, ownernya ibu. Ibu-ibu aja Pak. Ibu-ibu. Tapi setiap akhir bulan ada pengajian silaturahmi yang saya buat. Itu yang hadir bapak-bapak, ada juga ibu-ibu. Selalu setiap akhir bulan kita buat di sini. Di samping itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu ya. Menghadiri berbagai undangan dan sebagainya, berdialog, tukar pikiran dari berbagai unsur, tidak hanya tentu di dalam satu agama, tapi semua tokoh-tokoh agama kita bangun. Saya belakangan ini kan sampai saya pergi ke Tuan Guru Batak. Wow. Saya telepon, dia rindu, saya datang ke sana. Tapi ku dengar abang, enggak umat Islam aja nih yang abang pegang, ku dengar. Enggak, bukan hanya pengajian aja, ku tengok banyak forum-forum yang Forum-forum lain. Forum lagi banyak. Sepak bola kemarin tuh ya kan? Sepak bola. Terus ada pertemuan profesor-profesor kemarin tuh. Iya, dokter-dokter. Dokter-dokter. Membangun hubungan Ungarko dengan ulama kita bangun. Enggak dipikir-pikir orang. Kayaknya abang Kau semua mau kau tahu. Enggak, itunya pergerakan abang nih. Kita kan melihat ke depan. Orang yang pikir kan, ini abang bertanya. Yang penting sekarang, pemerintahan sekarang yang kita dukung. Ya. Pemerintah Kota Medan contohnya kita dukung. Saya tidak pernah tidak saya dukung. Dalam berbagai aspek kegiatan mereka saya dukung. Tetap terjalin komunikasi. Terjalin komunikasi baik. Mereka kan senior saya, junior saya, adik-adik saya. Ya. Kalau mereka gagal, saya merasa ikut saya. Kalau mereka hebat, ya saya berikan saran yang baik. Ya mereka saya lihat kok on the track bekerja. Itu kita dukung. Jangan terus 1 tahun lagi orang mau dinilai, nggak boleh. Nama jabatannya 5 tahun, kasih dong kesempatan. Cenderungan masyarakat iya kan? ini seperti Ada lagi pandemi 2 tahun, kan begitu Adinda. Sama aja dengan provinsi ini. Ajab-ajaban bang ya? Iya, kita dukung. Buatlah yang terbaik untuk masyarakat. Saya kira itu yang penting kita lakukan ke depan. Iya kan? Betul. Adinda. Jadi kalau nanti tadi ada pertanyaan, abang masih saya enggak, jadi masyarakat aja saya jadi tokoh. Itu. Ada waktunya itu kita menentukan sikap apa yang harus kita lakukan, kan begitu. Karena ada sedikit angin-angin dari luar, momen lagi waktu aku telepon si Obeng waktu mau main, tak datangin lu, nggak tobat dia. Takut nggak main gol, takut awal. Nah itulah misalnya abang kayak gini bang. Ini katakanlah dulu abang mencalon, apalah itu mau nggak tahu lah kita apa gitu ya kan? Apa kuat abang untuk, tapi kalau kurasa tak mungkin ada gajah jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Iyalah. Kalau itu gawat abang lah, gawat kita. Misalnya bang, kalau ada yang meminta abang, ya kan harus kita pertimbangkan matang. Apa efeknya, apa manfaatnya untuk masyarakat. Tentu kalau kalian juga pers, saya ajak komunikasi. Saya kan tidak putus hubungan saya dengan kalian-kalian semua. Ada saya yang beri masukan sama saya. Kalau untuk sementara ini saya aktif di salah satu parpol, ya itu memang tekad saya. Saya harus di situ. Dan memang harus seperti itulah rodanya. Asli itu rodanya. Itulah tempat politik, ya harus kita berpolitik, kan gitu. Ya kan? Bisa kita berkor-kor aja. Jangan dulu selalu bertanya Pak Roma mau jadi apa, itu lucu loh. Betul. Karena saya pesan ketua umum saya sama saya, besarkan partai ini, itu saya besarkan, itu apapun saya lakukan. Itu dulu. So nanti lah. Panjang lagi. Masih panjang lagi. Cuman orang kan sibuk sana sibuk sini. Tapi sibuk. Enggak terganggal kurasa. Bang, ini kopi mana nih? Kopi Tafsir? Spiro, enggak. Spiro kurasa ini. Coba baca bismillah. Oh, tajam, Bang. Tajam.
Jangan bawa pulang nanti ya. Tapi kau bilang lah, kan ada pengajian. Biasanya kan kau masukkan catering bini kau, asal jumpa orang. Banyak apa. sini. Alah. Bisa. Kau nanti kau pulang kau bilang, bang aku masukkan lontong lah nanti ke sini. Udah jangan bawa itu kan di belakang nanti bisa kita tahu bilang. kali guna kau. Tapi balik lagi lah ini bang. Ya. Ya kan. Apapun yang telah terjadi masa lalu abang, iya kan. Sampai saat sekarang, ya kalau kami media nih oke lah. Kami aja pun terkejut. Itu abang lepas berapa hari udah berkunjung, sambut, datang. Ini aku bingung kan, ini apa nih maksudnya? Di mana-mana orang udah keluar, bilang dulu. Bapak, ini langsung minta tampil. Bang, aku main, aku bebas ini udah. Apa mau kulihat? Atau seperti itu kesannya bang. itu pertama. Yang kedua, atau kerinduan abang kepada masyarakat itu lagi. Itu nggak bisa lepas. Contoh gini bang, hidup abang udah aman. Ya. Nggak perlu abang lagi main-main apa segala macam. Hidup abang udah aman, udah tahu ini semua orang. Apalagi yang abang cari, apalagi yang abang cari. Main-main sama cucu apa segala macam suka hati abang. Udah tenang abang. Jadi gini, abang nggak mau zona nyaman. Sebenarnya anak-anak bilang, Pak, Bapak cucu aja lah kata. Saya nggak bisa. Masih terpanggil saya untuk mengabdi untuk berbuat apa yang bisa saya buat yang terbaik untuk masyarakat. Hanya itu. Dan catat itu bahwa kita tidak akan mungkin saya ini seperti saya ada di zona nyaman. Saya harus keluar dari dinamis saya. Bisa yang melakukan hal-hal. Kan yang kita harapkan juga dari generasi muda sekarang, jangan selalu tertidur atau berdiam di zona nyaman. Harus keluar supaya dinamis. Jadi kemajuan itu harus dilakukan dengan membangun berbagai hal, sinergitas, kolaborasi, istilah Pak Wali, itu harus terus dikembangkan guna mencapai itu. Saya hanya cucu saya di pesantren 4, ya, itu aja udah bahagia kali kan saya. Apalagi kakak, apa ini lagi semua itu? Nggak bisa begitu. Saya nggak bisa ada di zona nyaman. Saya harus keluar untuk bisa berbuat dinamis dan sebagainya. Tantangan itu harus selalu ada. Kan begitu. Tondi itu gitu. Dan kita kan tahu, kita kan pejuang. Ya kan? Kita pejuang. Yang jelas kita tidak bisa diikat orang. Kita bebas. Makanya pendopo bilang pendopo garis poros tengah. Siapapun datang, menteri datang kemari, berbagai tokoh-tokoh nasional datang untuk bincang-bincang dan lain sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang baik dan wajar. Dan Adinda pun tahu, tetap saya selalu melihat orang positif. Itu saya pegang. Saya selalu melihat orang positif. Nggak mau saya melihat orang negatif. Soal orang pro dan kontra itu biasa aja, karena itu hak orang. Tetapi yakinlah, diri kita harus kita latih untuk bisa menyadari bahwa apa yang kita itu yang terbaik. Tarik dulu bang. Kan begitu. Jadi memang sedap. Jadi ku lihat bang, karena ku tengok ada salah seorang tokoh Sumatera Utara. Ku kira dulu kalau pribadi aku lah yang ngelihat orang, kok nggak milih pensiun, tapi kok masih fight gitu kan. Ini di satu sisi bang yang negatifnya ya. Jadi ada orang bilang kalau udah mantan pejabat mau terus jadi pejabat. Poin itukah? Atau memang balik lagi? Abang memang udah mempersiapkan diri, abang mau habis-habisan abang sampai di titik darah terakhir untuk terjun terus. Wah, ikat pemahaman terjun itu. Jadi pejabat, jadi ini dan sebagainya itu. Semuanya proses. Kenapa abang tinggal menikmati? Kenapa abang ambil lagi untuk saya dalam hidup saya harus abdikan ke bangsa dan rakyat bangsa ini sama masyarakat. Saya tidak peduli selama saya masih sehat. Itu jiwa pamong saya. Dan orang nggak ganggu. Siapa ganggu? Nggak ada orang ganggu kok. Semua aku dukung dalam konteks pemerintahan. Karena saya gini sekolah pemerintahan. Iya betul. Aku sarjana pemerintahan. Betul. Dan saya pamong mulai kecil. Saya rasakan mulai kasubag, jadi sekcam, jadi camat, jadi kepala dinas, jadi sekda, jadi asisten 2 kali, jadi pejabat wali kota, jadi wali kota. Saya rasakan semua.
Jadi tidak bisa main-main. Karena era abang nih yang dibuatnya kantor tuh. Berapa? Kamu. Iya kan, Bang? Ya. Abang yang menggagas. Kumpulkan ya, semua di situ biar kau tahu. Kenapa? Jadi positifnya kalau kulihat Pamong ini juga nanti ke depannya harus tahu dia Apa yang harus dilakukan? apa yang di sekolah, apa yang dialami. Kayak abang kan udah capek makan asam garam. Karakter daerah, karakter yang di kota besar, karakter di kota kecil, udah apa? Ini kan butuh. Karena kan Pamong ini dipersiapkan untuk itu kan, Bang. Ya. Kenapa lah Bang sampai menggagas itu? Itu aku terkejut juga itu. Gagasan Pamong tuh ya? Iya. Ya, dulu kan belum ada. Waktu saya jadi waktu tua Pamong, pernah itu, di Sumatera Utara yang waktu itu dilantik oleh Sekjen Depdagri. Itu kita bangun dan sekarang itu organisasi jalan. Cuma saya lihat konsolidasi terhadap anggota ini perlu ditingkatkan. Harus ada, lembaganya harus ada. Perlakuan kepada para alumni harus dikontrol. Itu yang terpenting. Jadi sebenarnya apa yang dia bilang itu, kenapa Bang tidak langsung hanya menjadi toko, kalau ada tamu, terima tamu, sebagainya. Saya tidak nyaman, saya nyaman kali begitu. Itu nggak dinamis. Harus terjun Bang. Harus terjun. Itulah zona nyaman. Apa yang harus bisa kita sumbang. Saya kadang-kadang ada juga, ada undangan misalnya dari Marelan. Saya datang, udah kumpul seorang toko-toko. Nggak ada, Kang Rindu aja, nggak ada masalah. Iya, betul. Sedikit pun tidak ada singgung soal pemerintahan, nggak ada itu. Ketawa-ketawa, minum kopi gitu. Jadi kalau saya cepat-cepat aja, nggak telepon aku datang. Jadi apa yang Anda bilang tadi itu, semuanya proses, ya kan begitu. Jadi kalau kau tanya sekarang kamu mau apa, nggak bisa menjawab. Itu semua proses. Kita lihat aja ke depan bagaimana perkembangan. Kan? Bang, balik lagi ke sekolah Bang tadi. Waktu Abang di sekolah, kawan-kawan cuman? Kawan-kawan mana? Kawan-kawan adakah yang memberi semangat atau apa pas di dalam tuh? Dan saya di dalam itu tidak membutuhkan itu. Membaur Abang. Aku membaur. Udah di sana. Begitu di dalam. Dunianya di sana. Itu dia. Dunianya di sana. Insya Allah. Aku dengar Bang. Aku dengar itu. Abang udah gawat ini. Di dalam pun Abang urus lagi orang yang di luar. Aku dengar itu. Ada masih minta bantuan apa segala macam. Awal kan udah gawat itu. Awalnya di dalam. Aku dengar itu Awak pikir membantu kah? Ntar pulsa gitu? Di dalam? Di dalam? Membantu lagi di luar. Ini jujur Bang. Abang kena di luar dalam. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Itu di depan kamar saya di sana itu ada meja panjang besar 10 orang. Itu 2 kali 1 hari ikut makan saya itu 10 orang. Gantian itu. Pulang datang. Itu ibu lah sana 2 kali 1 hari tentang selama saya di sana. Saya bukan hanya di meja. Saya dari Cipinang pindah ke dari Tanjung Gusta ke Cipinang. Di Cipinang, saya koordinator di sana di blok tipikor itu. Menteri-menteri di situ. Ketua lagi. Menteri-menteri di situ. Dirjen banyak di situ. Memang saya dipilih. Waktu itu mantan gubernur Gatot ada di situ tahu dia. Saya koordinator di situ. Habis saya sidang, saya balik ke Tanjung Gusta lagi. Jadi sebenarnya banyak pengalaman dan itu semua terbawa dan itu yang kita bangun diri kita supaya kita selalu mandiri. Dan saya mohon maaf, nggak ada pernah penelpon tentang aneh-aneh segala macam nggak ada. Kalau karena kadang-kadang kan adanya kepala daerah ini jangan sempat ada yang tahu dia ke sana kan, misalnya ada itu, nggak apa-apa. Saya tidak ada merasa apa-apa, biasa aja. Jadi beda loh. Kalau kita lihat seperti ini sekarang ini, kota kita ini, Dewi Tunggal sekarang ini kan, Bobi dengan Aulia ini, mereka aku salut juga dengan anak cukup dewasa. Kalau masih misalnya, muda padahal, umur masih muda dan santun, hormat sama orang tua. Saya kan dianggap orang tua, saya senior.
Iya. Kalau udah begitu orang, masa aku memang tidak punya nggak bisa-bisa? Betul. Ya. Apalagi ada kekasih belakang tengok mau membangun seragam. Iya. Kita apresiasi lah. Iya, betul. Beliau konsisten dalam hal itu. Ini kita tengok masalah rob di Belawan, tahun ini sudah akan mulai dikerjakan. Jangan setahun, lihatlah ke depan apa program dia. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi Linda, saya melihat masyarakat kita ini harus, kalau sudah motonya kolaborasi, ya berkolaborasi lah. Dukunglah, buatlah peran. Kalau pembangunan itu kan sekarang ini kan masyarakat tidak objek lagi, tapi harus subjek pembangunan. Artinya apa? Umpan balik harus ada gitu loh, bisa berperan gitu ya. Itu kolaborasi. Kita sambung dulu nih, tadi kan ada gangguan cuaca, Rahmat datang. Jangan kau bilang gangguan. Enggak. Ini kadang-kadang orang salah bilang, aduh hujan, jangan, nggak boleh. Ini rahmat. Itu dia. Udah nggak usah kau jauh kali, nanti kau ceritakan pula lagi si pawang-pawang tuh. Udah masuk itu di sini. Apa mau sampaikan? Bang. Sekarang Bang, aku dengar abang sering membangun komunikasi, baik itu sama mantan-mantan pemimpin, baik itu pemimpin-pemimpin yang sekarang, terus ke ulama, terus ke lintas agama lah bang, lintas budaya segala macam. Sebetulnya ini abang mau apa? Apa mau abang? Saya ingin semua kekuatan potensi yang ada, baik di Medan misalnya contoh, Sumatera Utara pada umumnya, untuk bersinergi. Bagaimana memajukan Sumatera Utara dan Kota Medan itu aja. Gitu. Ya ada. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Saya tidak main-main. Saya kan belum ada. Dari awal kita bicara, saya hanya ingin agar semua potensi yang ada ini, baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, mantan pejabat dan semua, kita buat komunikasi. Bagaimana kita untuk bisa sama-sama mendukung pemerintahan agar Sumatera Utara ini ke depan lebih baik, Kota Medan ini ke depan lebih baik. Hanya itu, nggak ada yang lain. Jangan salah artikan ya. Karena apalagi kita bang, posisi kita di Medan ini kan gelarnya colorful, semua warna ada. Ya. Ya, baik itu agama, semua agama ada, suku, etnis, apa segala macam semua ada di sini. Jadi kita ini multi etnis. Semua suku, agama, budaya, semua di Medan ini. Betul. Jadi ini kan potensi sebenarnya. Betul. Nah, ini potensi ini harus bisa kita berdayakan dalam rangka upaya kita mempercepat agar Medan ini betul-betul Medan yang berkah seperti Bapak Wali. Ini harus kita bangun kolaborasi. Segala masukan-masukan yang baik kita sampaikan kepada beliau, kepada gubernur juga, kepada wali kota, dan kepada pemerintah lain. Sepanjang itu kita anggap bisa memberikan masukan untuk lebih mempercepat. Percepatan itu kan kaitannya kepada bagaimana untuk dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu lagi nih bang, misalnya abang menjadi wali kota ini, apa kira-kira yang harus dibangun di kota Medan untuk perbaikan dulu? Saya kira Medan ini kan tata ruangnya udah selesai. Kayaknya diputar-putar pun karena kondisi geografis tata ruang itu sudah ada. Hanya bagaimana menata ini, menata yang ada ini. Saya kira wali kota, wakil wali kota sekarang sudah merupakan visi misi beliau. Tinggal moles lah. Tinggal moles bagaimana kita. Cuma selalu saya katakan agar masyarakat terus memberikan dukungan agar semua program ini bisa berjalan baik. Janganlah aneh-aneh gitu. Ada sedikit misalnya banjir terus bertengger. Dari dulu banjir. Beliau udah berupaya maksimal kan contohnya. Gubernur kita lihat sekarang dengan program beliau membangun infrastruktur 2,7 triliun. Mudah-mudahan ini akan bisa dirasakan masyarakat kan begitu. Ya. Saya jujur aja lah. Nah, dalam rangka konsolidasi kondisi keadaan. Saya kira semuanya berjalan baik. Makanya saya bebas saya.
Saya gini-gini, saya mau umroh aja, santai aja, beribadah saya. Biarkan aja gitu, puasa ini kita jadikan jadi apa namanya, iktibar, beribadah kepada Allah SWT. Doa kita apa? Kita doakan, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Amin. Oke bang, closing nih bang. Apa pesan abang buat generasi muda nih bang? Generasi muda, baik itu yang di Pamong, generasi muda yang Di masyarakat. mahasiswa, masyarakat. Apa bang yang ingin abang sampaikan ini bang? Kalau Karena- untuk masyarakat, khusus generasi muda, Hmm. baik birokrat yang generasi muda, tolonglah, jangan selalu berada di zona nyaman, tapi keluarlah untuk bisa berkreasi, dinamis, mempunyai ide-ide yang cemerlang, terutama anak-anak muda, kita mahasiswa kita, supaya bisa. Jangan asik mencari salah aja, tapi memberikan solusi apa yang bisa kita buat yang terbaik untuk kota ini dan Sumatera Barat. Karena kota ini nggak bisa dibangun oleh pemimpin aja. Bang. Nggak bisa. Semua kan ada keterbatasan. Jadi hanya kita lihat apa yang dilakukan. Dengan berbagai ide, kreativitas, terobosan yang dilakukan, itu harus kita apresiasi. Cuma kan tidak mungkin seperti membalikkan tangan membangun daerah ini kan. Harus punya tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Saya kira itu yang menjadi inti di dalam pelaksanaan tugas-tugas ini. Masyarakat tentunya, kita sebagai masyarakat, saya himbau masyarakat semua, mari kita bersama membangun. Karena dengan kesatuan dan persatuan ini, kita akan bisa lebih mempercepat apa yang menjadi tujuan kita. Membangun kota ini dan juga membangun semua kota ini. Oke. Itulah tadi pesan Pak Ya, Arul dalam. Manahap. Dalam ya, untuk generasi muda Jadi- dan masyarakat. Harus berani keluar dari zona nyaman. Iya. Buat perubahan tapi yang positif. Positif. Pastinya. Iya. Kan? Nah itu deh. Kau pun udah bisa kau rubah Atur lama. gaya hidup kau. Aku jauh ongkos ada. Bahkan kau bikin malu, minta ongkos kau pulang kemari. Memang tau lah, abang rumah abang masuk komplek, jadi nggak bisa. Wak. Ya. Ongkos agak beda kan. Beda ini. Nyambung, nyambung. Limpul-limpulnya nggak ada situ. Kalian banyak kali. Udah aku bilang sama abang, nggak bisa. Jangan kau minta duit di sini. Assalamualaikum. Sini kita minta nasihat. Waalaikumsalam. Yo.